saya dan saudara menjadi orang-orang yang tidak sekedar Kristen, tapi orang-orang Kristen yang hidup di dalam melakukan kebenaran firman, taat menghormati akan pengorbanan darah Yesus, pujian, doa dan penyembahan, baca renungan firman, saksikan dan lakukan itu semua, dan hidup terus dalam segala hidup yang benar, maka kita layak untuk menikmati kuasa darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita terus ada di hadapan Tuhan. Kita rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena sabda atau firman Tuhan itulah kekuatan Allah di tengah situasi zaman ini. Kalau tanpa sabda dan kekuatan firman, kita tidak bisa untuk melihat jauh ke depan. Kita tidak bisa melihat di samping dan kiri kanan kita. Karena ada begitu banyak berbagai persoalan, ada begitu banyak hal-hal yang sedang terjadi. Firman itulah yang akan memberikan kita tuntunan. Firman itu yang memberikan kita kemampuan untuk kita tahu, mengerti bahwa ada Allah Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal. Haleluya. Kita berdoa, haleluya. Ya Tuhan Allah kami ada di hadapan hadirat-Mu dalam nama Yesus. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau terus bekerja dengan cara-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu yang tercurah Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan sedang bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, sikapkanlah rahasia kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikan, hamba adalah hanya sebagai alat, hamba hanya sebagai suara untuk berbicara. Tapi hikmat, kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Pemiliknya adalah Tuhan di dalam nama Yesus. Curahkan kuasa-Mu, kami percaya telah terjadi. Biarlah kami semua diberkati Tuhan malam hari ini. Bahkan manakala ada yang punya sempat waktu untuk mendengarkan khotbah pemberitaan bahkan ibadah ini, dia juga mengalami yang sama. Kekuatan Allah bekerja di sana, dia menikmati hadirat Tuhan di sana. Sama-sama kami diberkati. Haleluya. Mari Tuhan berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Saudara kekasih Tuhan, saya bawa firman Tuhan. Saya hari ini karena suka sering di YouTube, makanya saya atau di TikTok, maka saya sering cari yang viral-viral. Sesuatu hal yang peristiwa-peristiwa yang menghebohkan. Berkenaan juga dengan hari-hari ini, di mana kita lihat banyak peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Dan kalau saudara kekasih Tuhan masih mungkin dan sampai saat ini masih terus hal ini menjadi viral di TikTok, kalau saudara dapat sana, di YouTube, bahkan juga sempat muat di beberapa stasiun televisi. Peristiwa di Brasil, di mana ada satu hari atau perayaan karnaval, kegiatan karnaval yang kemudian dipakai dengan tema adalah perayaan setani ataupun lambang-lambang setan. Ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Kita tahu Brasil adalah negara, saya punya data, saya mudah-mudahan data itu betul. Dia adalah salah satu negara nomor 3 Kristen di dunia. Negara yang berpenduduk agama Kristen terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Meksiko. Ini diri saudara. Perayaan karnaval dibuat, kalau saudara lihat itu, dikembangkan iblis setan yang diibaratkan sebagai Lucifer memegang tangan yang digambarkan kepada Yesus. Tarik, aniaya, penghinaan terjadi di sana. Saudara kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Langgar 3 hari kemudian, setelah peristiwa itu yang seharusnya selesai tanggal 21 Februari, tapi hari yang ketiga tanggal 20, bencana terjadi di sana.
orang mulai gemetar, dunia menyorot semua itu. Inilah saudara, saya sering katakan bahwa sekalipun orang Kristen, tapi kalau tidak hidup benar, mengejek, mengolok dia, mengejek, mengolok, menghina dirikan dia, Allah muka. Dengar kita saudara kasih Tuhan. Saya baca, mari kita baca juga firman Tuhan. Baru kita kembali renungkan kisah itu untuk kita belajar sebagai orang Kristen. Kita baca yang pertama Ibrani pasal 10 ayat yang ke-28 dan pasal 10 ayat 29 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sudah ada, kita baca sama-sama ya. Mulai dari saya, kita gilir ya. Atau kita baca sama-sama. Ibrani pasal 10 ayat 28 dan 29. 1, 2, 3. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus ditujukan atas dia yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Yang kedua, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara kasih Tuhan, ini bagian firman Tuhan yang kemudian saya tergerak saudara. Pada saat saya menonton kembali tadi yang kisah itu, ini saudara sangat miris. Kita baru lepas daripada peristiwa di Indonesia kasus Sambo, yang kemudian notabene orang Kristen, yang saya katakan dalam beberapa foto begini, yang merencanakan orang Kristen, yang mengeksekusi orang Kristen, yang korban orang Kristen, yang berkelompok orang Kristen. Ini miris saudara di zaman satu situasi seperti ini. Dan kemudian saudara muncul lagi kejadian di Brasil. Tadinya saya kurang percaya saudara, karena ini yang angkat ini salah seorang TikToker terkenal, yang notabene dia adalah seorang dari agama seberang. Jangan sampai ini bentuk hanya untuk memanipulasi. Saya coba cari telusuri beberapa data, kemudian muncullah di televisi. Berarti ini betul data ini. Yang kemudian tadi saudara, perayaan yang dilakukan di sana karnaval ini, orang Kristen yang melakukan. Orang Kristen. Karena tadi saya bilang tuh, Brasil adalah salah satu negara pemeluk agama Kristen terbesar, nomor 3 di dunia, saudara. Ini satu perayaan yang mereka lakukan pertama kali 2017, saya cari tahu data. Dan ini dilakukan mulai tanggal 17 Februari sampai dengan rencana sampai tanggal 21 Februari. Tetapi saudara, ini suatu hal yang kemudian mereka berikan tema adalah setanik. Setan, lambang-lambang setan, peragaan semua. Yang mencolok, yang menjadi perhatian dunia adalah mereka mempraktekkan yang tadi saya gambarkan tadi, bahwa ada gambaran setan yang tinggi besar diibaratkan sebagai Lucifer, yang kemudian ada gambaran Yesus ditarik, dianiaya. Ini penghinaan saudara. Dan yang tadi saya gambarkan dan saya pelajari betul, diekspos juga lewat televisi. Kejadian ini setelah 3 hari yang tadi saya bilang, kemudian peristiwa ini, bencana banjir bandang terjadi di kota dua kota Rio de Janeiro dan São Paulo. Ini 2 kota kena. Impas ini sudah terjadi. Orang histeris. Peristiwa ini, makanya ada mulai muncul dari saudara-saudara kita dari agama Islam. Ini asal, betul asal. Saya dukung itu. Kenapa kita orang Kristen bilang Kristen, tapi kemudian menghina-hinakan ini sendiri? Ini hal yang sangat, dan Tuhan tidak kompromi. Lu orang Kristen sekalipun, tapi kalau lu menghina, lu duluan kena. Maka firman Tuhan keras bilang begitu. Allah akan menghakimi duluan dan sedang terjadi bagi rumah Allah duluan.
bersihkan. Jangan main-main, saudara. Karena darah itu telah ditebus dengan mahal. Dan tadi dalam Petrus, pengorbanan ataupun penebusan itu bukan penebusan yang hanya pakai emas, tidak ada. Pakai barang yang fana, tidak. Darah anak domba, darah anak Allah. Di dalam Ibrani tadi itu, anak Allah punya darah. Allah sendiri yang menjadi manusia, menebus dosa umat manusia. Tidak ada satupun yang bisa menebus, hanya Allah. Makanya saudara, ini kemudian peristiwa ini menghebohkan dunia. Ini yang kemudian saudara, saya mau mengatakan begini, menghargai pengorbanan darah Yesus, atau jangan meremehkan pengorbanan darah Yesus. Jangan meremehkan, saudara. Kalau saya dan saudara meremehkan, itu sama dengan saya dan saudara tidak menghargai Allah. Makanya saya sering katakan begini, lu bilang haleluya, Allah Akbar, Allah yang hebat Maha Kuasa, tapi lu menghina salib itu. Kenapa? Saya omong ini juga saudara, bukan saja untuk orang Kristen. Memang orang Kristen yang alami ini demikian, tapi yang di luar apalagi. Di luar Kristen atau antikris terlebih, anaknya sendiri dia tidak kompromi, dia hadap, dia rotan. Apalagi kalau di luar itu, lu ejek dia punya salib, lu hina itu salib yang ada jin, lu bilang ini orang Kristen ini punya Tuhan adalah Allah yang mati, maka kena. Ini saatnya saudara. Saya bukan kasih takut, ini firman Tuhan yang berbicara di sini. Ini kebenaran saudara. Kalau saudara mau buktikan, silakan. Ini saatnya Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya bagi dunia, supaya dunia tahu ini kebenaran. Orang yang lain saudara, di yang lain punya ajaran itu bagi saya sesat. Mengatakan mau apa? Yesus atau Al-Masih, dia tidak disalib, dia diangkat, diasingkan. Alasan mereka adalah satu bentuk penghargaan, itu satu kepalsuan, ajaran yang palsu, omong kosong. Nubuatan para nabi mengatakan 5 kitab Musa atau hukum Taurat menyatakan dia yang akan datang, Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Yesaya pun demikian mengatakan, dan lain sebagainya. Ini kebenaran yang terbukti. Dia datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Saudara, yang kemudian ini yang saya bilang tadi. Makanya kita ini kebenaran. Ini yang tadi saya bilang peristiwa tadi di kelas itu. Main-main, lu anggap sepele remeh. Mungkin lu anggap yang begini. Saya orang Kristen, nenek moyang saya sudah orang Kristen, saya sudah pernah Kristen, tapi lu anggap remeh sepele tentang kasih karunia. Allah tidak berkompromi. Allah menghukum. Saudara, kalau kita baca dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 8 tadi, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atau atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Kalau kita pelajari di hukum Musa atau di 5 kitab Musa, saya coba ambil 2 contoh hukuman mati. Itu saudara bisa baca di kitab Imamat pasal 16 dan juga di kitab Ulangan. Itu ada 2. Lu berbuat penyembahan berhala ataupun lu menyembah kepada ilah Allah lain, dewa, matahari dan apa dan lain sebagainya. Allah tidak berkompromi. Caranya adalah begini. Kumpul itu orang laki-laki dan perempuan. Yang penting saksinya 2-3 orang itu terpenuhi benar, dirajam, dilempar sampai mati. Itu hukuman mati, hukuman yang paling tinggi zaman itu. Yang kedua saudara, lu punya kesalahan yang tidak bisa diamati, kesalahan yang sangat besar tinggi. Jalan yang kedua adalah tadi, kalau tidak dirajam, lu disalibkan, digantung di atas kayu salib, supaya apa? Mati di sana. Ini hukuman yang berat. Makanya Alkitab bilang begini, kalau itu hukum Musa saja dianggap paling berat, apalagi lu menginjak-injak tentang darah anak domba Allah. Anak Allah, hukumannya lebih besar, neraka. Hukumannya adalah penderitaan ataupun murka di dalam dunia ini, tapi juga putus hubungan dengan Allah. Murka Allah, neraka kekal.
itu hukumannya akan terjadi berlipat ganda. Karena itu, sehingga tadi saya kembali, hukuman salah satu yang paling berat itu adalah disalibkan. Pada saat disalib, maka Allah kutuk orang yang disalib. Kemudian apa hubungannya dengan yang tadi, dengan dari Yesus? Kutukan yang disalib yang paling mahal itu, yang paling maksimal itu, hukuman pada zaman Musa itu ditanggung, dipikul oleh Yesus. Dia rela pikul itu dengan darahnya tercurah. Supaya apa? Dunia tidak mengalami murka Allah. Orang yang percaya, orang yang hidup dalam dosa, kalau mau bertobat, dia tidak mendapat murka Allah. Supaya apa? Dia diselamatkan. Coba baca saudara Kristus di Galatia pasal 3 ayat 13-14. Galatia pasal 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Haleluya. Luar biasa Allah tuh. Dia merelakan putra tunggalnya, anaknya satu-satunya, yaitu Kristus Yesus. Biarkan dia disalibkan, biarkan dia terima itu kutuk di sana, dan Yesus rela melakukan itu semua untuk dia menerima kutuk. Sehingga pada saat Yesus disalib, maka firman yang tadi di dalam hukum Musa terjadi bagi Yesus. Terkutuklah engkau di atas kayu salib. Dengan dikutuknya Yesus di atas kayu salib, Yesus pikul ini, maka murka Allah ditahan. Karena murka Allah ditahan, maka yang digantikan adalah berkat Abraham sampai kepada seluruh bangsa, yang seluruhnya kita nikmati sampai dengan saat ini, termasuk Indonesia, termasuk orang yang tidak percaya Yesus. Darah pengorbanannya itu digantikan dengan berkat Abraham. Berkat Abraham, saudara baca di dalam Kejadian pasal 12 ya, kalau tidak salah, Kejadian 12. Berkat segalanya komplit. Berkat keturunan, berkat tentang kehidupan hidup dalam hal berkat kehidupan sosial. Berkat apa saja diberikan oleh Allah karena pengorbanan darah Yesus. Dikutuk di atas kayu salib. Allah kutuk anaknya di sana. Allah kutuk anak di sana. Murka Allah kepada anaknya sendiri. Saudara, contoh ya, kalau saya punya anak, saya korbankan dia, saya tidak anggap dia, saya tidak sayangkan dia, saya lepas dia selesai. Makanya kenapa di atas kayu salib Yesus bilang begini, ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Pemisahan. Yesus sampai berbicara demikian. Karena apa? Allah tidak berkompromi. Karena dia tahan ini kutuk, dia tahan ini murka, cawan murka. Makanya saudara, kemudian ini yang berkat ini terjadi bagi saya dan saudara. Maka saya kembali tadi, kalau saudara sampai dengan yang tadi anak saya kurbankan, setelah itu saya kasih lu cuma-cuma, saudara, ini anugerah. Kemudian saudara, lu buat, yang penting saya punya hati sakit tidak masalah, yang penting lu selamat. Saya sudah kasih saya punya anak. Kemudian saudara, lu ejek, hina anak ini, maka saudara akan terjadi Tuhan murka. Tuhan murka. Terus orang bilang nanti kayak beliau orang begini, Allah jawab Kristus disalib, mati tidak. Dia mati sebagai Yesus, manusia, tapi Allah hidup di dalam dirinya. Haleluya. Karena dia hidup, Allah hidup dalam dirinya. Saya dan saudara bisa menikmati seperti ini. Makanya saudara tadi ada kesaksian tuh Nona ya, dia pakai kata kalimatnya tadi, kalau tidak salah ya, motor kecelakaannya sempat sebut darah Yesus. Itu penting saudara. Darah Yesus itu yang melingkari saya dan saudara dari semua kutuk, dari setiap cawan murka, bahkan dari setiap sakit penyakit atau apapun. Darah Yesus.
Itu saudara. Ini yang makanya saya bilang, kalau Tuhan Allah saya sudah relakan anaknya dengan ikhlas, dengan tidak melihat kita, saya dan saudara, siapapun punya salah dan dosa. Dia cuma anugerah. Maka jangan anggap remeh. Yang tadi saya bilang, orang Kristen saja mengalami begitu, apalagi di luar Kristen. Orang yang tidak mengakui Yesus, orang yang mengakui Yesus saja secara saya bilang KTP, itu adalah pengakuan demikian. Apalagi tidak percaya sama sekali. Karena saudara, makanya saudara lihat yang ngomong banyak sekarang tuh mulai mulut tuh mulai sudah seorang berani. Artinya kalaupun dia berani untuk mau cari supaya dia terkenal di YouTube, tapi sudah berani lah. Kenapa? Ini sekarang waktunya dia buktikan kebenaran firman ini. Jangan dianggap remeh. Ini darah perjanjian. Satu kali untuk selama-lamanya, tidak akan yang kedua kali. Saudara yang tadi saudara, ini akan punya saudara, bahwa jangan menganggap atau jangan menghina darah pengorbanan darah Yesus atau darah Kristus. Hargai pengorbanan itu supaya apa? Dengan saya dan saudara hargai, maka otomatis kita menghargai Allah yang punya segala berkat, Allah yang punya segala otoritas, Allah yang punya segala berkat, anugerah, kelimpahan bagi saya dan saudara di dalam nama Yesus. Kenapa saudara? Lu menghina dia, padahal lu tidak tahu bahwa apa? Segala sesuatu itu telah diberikan kepada anak ini, yang dia akan datang kedua kali, dia pegang akan kekuatan kuasa ini untuk menghakimi dunia, tidak yang lain. Para nabi nanti dari manapun dia nabi akan berdiri di samping kiri kanan dan akan sebagai saksi. Dia inilah yang akan menjadi hakim. Dia inilah Yesus Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia. Yesus yang disebut juga anak Allah. Ini saudara luar biasa. Dia diberikan kekuatan kuasa ini semua. Coba aja saudara, saya sering angkat di Yohanes pasal 3 ayat 35 dan 36. Yohanes pasal 3 ayat 35 sampai 36. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Haleluya. Itu supaya jelasnya apa ya? Segala sesuatu telah diberikan kepada dia. Siapa dia anak itu? Dia Yesus Tuhan. Sehingga kemudian orang bilang, kok itu yang bicara adalah Yohanes? Coba baca kembali di seputar Yesus berbicara dengan Nikodemus. Yesus mengatakan hal yang sama, bukan hampir tapi sama juga. Yohanes 3 ayat 16 itu perkataan Yesus. Kemudian baca 17-18 ketemu di situ. Dia juga yang mengatakan yang sama. Kalau lu anggap remeh anak Allah, lu menghina dia, lu tidak percaya kepada dia, tidak ada yang kemudian bisa diselamatkan. Penghakiman akan terjadi karena dia pemegang segala kuasa. Makanya saudara, di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan 20 yang kita terkenal dengan apa? Amanat agung itu, Yesus mengatakan di situ, siapa yang berani mengatakan? Hanya Yesus. Segala kuasa baik di surga, di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu luar biasa saudara. Makanya saudara kalau menghina itu salib, apalagi meremehkan darah perjanjian, ini alamana, ini alam munkar. Maka saudara bersyukur pada saat situasi apapun. Kalau kita lupa kemudian kita menyimpan ada semacam teguran, itu bagian daripada bentuk kasih karunia Allah. Supaya hari ini mengambil keputusan ikut Yesus terus dan selamanya dan tidak menghina-hinakan dia, menghargai pengorbanan supaya apa? Saya dan saudara diselamatkan. Itu tujuan. Maka kemudian tadi itu Petrus mengatakan bahwa pengorbanan dari Yesus itu mahal. Pengorbanan bagi umat manusia ini bukan pakai yang barang-barang yang fana, emas, perak, tidak. Tidak ada nilai dengan darah Yesus. Karena saya saudara kembali pada zaman Musa tadi,
Itu kan orang memberikan perdamaian dengan Allah, dia harus potong sembelih atau persembahan lewat lembu yang tanpa noda ataupun cacat celah. Harun melakukan itu sebagai imam, tetapi dia juga harus supaya mendamaikan dirinya dia dengan Allah. Di samping mendamaikan dia umatnya dengan Allah, dia juga diperdamaikan, karena dia tidak bisa menjamin dirinya untuk diselamatkan. Dia tidak bisa menjamin. Tetapi kemudian datang di dalam yang tadi Yesus, dia bisa menjamin itu, memberi dirinya, tapi dia juga menjamin, ya saya dan saudara, you percaya, you masuk surga. Dia jamin itu, karena segala kuasa diberikan. Makanya jangan anggap remeh itu darah Yesus. Saya sering ngomong saudara, yang tadi saya bilang, lu bilang haleluya, lu bilang Allah Akbar, Allah Maha hebat besar, tapi lu sedang menghina dinakan dia. Lu mengejek, mengolok anak, sama dengan apa? Lu membuat pemisah dengan Allah. Dan saudara yang berbakti, saya bilang, jadi jangan anggap remeh dari Yesus. Lu menghina dinakan ini, lu sama dengan sedang menghina dinakan yang tadi Allah yang Allahu Akbar itu, Allah yang Maha besar itu, Allah yang bilang hebat, yang lu bilang Maha kuasa itu, lu hina dinakan dia. Orang Kristen saudara, Tuhan tidak hitung. Ini orang Kristen dan Tuhan tidak hitung saudara. Berarti bukan berarti kalau begitu saya keluar dari Kristen, bukan. Orang Kristen itu harus benar pada Yesus, menyaksikan dan terus hidup dalam proses pertobatan lewat kepimpinan Allah, lewat Roh Kudus. Maka di sini kunci. Tapi hanya Kristen KTP kemudian seperti yang terjadi di sana Brasil, yang begitu. Ini namanya Kristen yang bohong-bohongan, hanya karena KTP. Ini tidak bisa saudara. Makanya bersyukur saya dan saudara punya kesempatan seperti ini, punya satu ruang seperti ini. Tidak dirasakan, dinikmati oleh orang lain di sana, merasakan hadirat dan karya keselamatan Tuhan, menghargai pengorbanan kuasa dari Yesus supaya saya dan saudara diselamatkan. Jangan sampai mati konyol. Saya juga begitu saudara, saya punya berdoa. Saya percaya juga Bapak Pendeta Isa juga pasti yang sama. Saya punya berdoa. Tuhan, saya beritakan Injil, saya menyampaikan sana sini, tapi jangan sampai saya sendiri menjadi orang yang tidak diselamatkan. Percuma Tuhan. Saya berdoa berlutut dengan air mata, tapi saya yakin percaya, yang penting saya hidup melakukan firman. Sebagai manusia saya punya kekurangan sana sini, tapi tak kalah saya terus hidup dalam sebuah prosesnya Tuhan, maka saya yakin saya diselamatkan. Jadi payahmu dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu saudara. Coba terakhir, sebenarnya yang bicara waktu 1 Korintus 15 ayat 58. Cepat hafal ya. Berarti ini semua orang hebat, orang Kristen. Ini baru namanya orang Kristen hebat. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya hafal itu om sudah. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripaymu tidak sia-sia. Haleluya, luar biasa ya. Orang yang betul-betul orang Kristen sedemikian membangun persekutuan, ibadah dengan Tuhan, pribadi, rumah tangga, sel-sel, ibadah persekutuan gereja dan semua yang lain, lain itu dia bangun semua. Persekutuan hidup dengan sungguh-sungguh. Maka disinilah saudara, persekutuan itu tidak akan pernah sia-sia. Ibadahmu Tuhan jamin. Karena apa? Dia korbankan darah anaknya sendiri. Allah korbankan anaknya sendiri saudara, tidak yang lain. Maka saudara dan saya dijamin itu semua. Makanya saudara jangan anggap remeh di kuasa dari Yesus. Saya mulai belajar tentang semua itu. Minta kuasa dari Yesus membungkus setiap pribadi kita dan rumah tangga kita, usaha kita dan semua pergumulan pelayanan kita. Itu akan terjadi. Tidak ada kuasa darah lain yang bisa menjamin itu. Karena darah itu berbicara tentang nyawa. Nyawa itu kemudian itu yang menjamin. Dia telah memberikan nyawa di sana. Baik saudara, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Dan kita terus merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bahwa kalau kita menghargai pengorbanan dari Yesus,
Atau dengan kata lain, kita jangan menghina ataupun meremehkan pengorbanan darah Yesus. Maka kemudian darah itu yang berkuasa itu memulihkan saya dan saudara. Darah Yesus yang mahal itu yang adalah darah anak Allah itu sendiri, yang akan memulihkan saya dan saudara. Sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Yang penting percaya pada kuasa darah Yesus. Tetapi saya dan saudara yang menghina dinakan tentang kuasa darah Yesus, yang dimana saya dan saudara yang senantiasa mau mencoba melawan terhadap apa yang ada di dalam kebenaran firman, itu sama dengan kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang membuat jurang pemisah kembali dengan Allah. Padahal darah Kristus Yesus itu telah mempersatukan antara manusia dengan Allah kembali, yang tadinya ada jurang pemisah karena dosa. Oleh darah Yesus itulah yang telah menghapus, memberikan pengampunan, pendamaian kembali dengan Allah. Dan oleh darah Yesus itulah yang membuka tabir pemisah yang tadi menjadi dirinya tabir untuk sampai kepada Allah. Sehingga dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang datang kepada Bapa, kalau dia tidak melalui aku, dia tidak akan sampai di sana. Haleluya. Dan saya dan saudara menjadi orang-orang yang tidak sekedar Kristen, tapi orang-orang Kristen yang hidup di dalam melakukan kebenaran firman, taat menghormati akan pengorbanan darah Yesus. Pujian, doa dan penyembahan, baca renungan firman, saksikan dan lakukan itu semua, dan hidup terus dalam segala hidup yang benar. Maka kita layak untuk menikmati kuasa darah Yesus. Haleluya. Tapi bagi setiap orang yang meremehkan kuasa darah Yesus, menghina dinakan, mengejek, mengolok salib itu sendiri, maka dia itu bagian adalah kegenapan firman Tuhan, yaitu murka Allah. Kesempatan bagi setiap yang mengejek, mengolok, menghina dinakan salib. Kesempatan orang yang senantiasa mengejek, menganggap remeh, najis darah perjanjian anak domba Allah, harus bertobat kembali, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah rela mati di atas kayu salib. Haleluya. Supaya kita boleh dapat diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa Tuhan mahal dan sempurnanya, luar biasanya Tuhan pengorbanan darah Yesus. Sehingga pengorbanan darah itulah Allah fokus kepada darah yang telah dipersembahkan. Allah tidak lagi lihat kepada dosa manusia umat yang berdosa, tapi Allah melihat persembahan yang utuh dan sempurna yang tidak bercacat celah. Inilah yang Allah lihat. Tetapi ya Allah Tuhan kami senantiasa tanpa sadar mengejek, mengolok, menghina dinakan akan salib, menghina, mengejek, mengolok akan darah perjanjian anak domba Allah. Ampuni kami semua ya Allah, supaya oleh kuasa darah-Mu Yesus Tuhan kami boleh mendapat satu lawatan Tuhan pemulihan kembali, supaya kami bisa dapat diselamatkan, supaya kami bisa dapat mendapat pintu keselamatan surga. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas pengorbanan darah-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau telah merelakan Putra Tunggal Yesus Kristus itu untuk supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan terus beracara bagi kami semua. Saat ini Tuhan, Engkau dapati ya Allah yang punya beban persoalan, yang diderita oleh sakit penyakit. Saat ini dimanapun Tuhan, ada kuasa darah Yesus yang memulihkan, ada kuasa darah Yesus yang menyembuhkan, ada kuasa darah Yesus yang melepaskan dari sakit penyakit. Apapun itu karena pekerjaan iblis, karena kutuk, apapun itu dilepaskan, dibebaskan di dalam kuasa darah Yesus. Haleluya. Dan biarlah semua merasakan kekuatan kuasa darah Yesus yang mahal, membuktikan dan terbukti kebenaran firman ini.
bahwa darah Yesus itu berkuasa, dan oleh bilur-bilur kita disembuhkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan mari Tuhan kami tetap berdoa bagi mereka yang mengejek, mengolok, menghina, dinakan tentang salib dan darah Yesus. Ampuni mereka ya Allah. Kasihani mereka ya Tuhan. Tangkap mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Bawa mereka Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau supaya diselamatkan. Kami tidak benci mereka ya Bapa, tetapi kami mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi dunia ini, lewat di mana Putra Tunggal-Mu direlakan di atas kayu salib. Haleluya. Selamatkan mereka ya Tuhan, supaya Tuhan jangan ada cawan murka Allah, supaya di mana daerah-daerah kantong-kantong Kristen, orang percaya di sana, di segala bangsa seluruh, bahkan di Indonesia, mendapat kawalan darah Yesus yang mahal itu. Bahkan kami percaya Tuhan, Indonesia mendapat lawatan besar. Indonesia penuh kemuliaan oleh karena doa-doa orang percaya, orang Kristen, membawa satu anugerah pembelaan Tuhan bagi Indonesia dari setiap bencana dan malapetaka. Ampuni kalau kami bangsa ini juga menghina, dinakan tentang salib. Ampuni kalau kami juga mengejek, olok tentang anak Allah. Ya Allah kami, Tuhan kami, berkati seluruh kepimpinan bangsa ini. Berkati ya Allah, jawab Tuhan. Maka sampai di NTT kami berdoa agar lewat segala program pemerintah diberkati Tuhan, dijawab Tuhan, boleh semua boleh bangkit dan percaya dan mengaminkan tentang Kristus Tuhan itu sendiri. Di kabupaten kota ini juga ada lawatan Tuhan yang besar. Ada lawatan darah Yesus yang mahal terjadi bagi pemimpin kota ini, seluruh tokoh-tokoh agama dan semua yang lain. Semua terutama bagi tokoh-tokoh agama Kristen, pemimpin-pemimpin gereja, untuk saatnya untuk boleh dapat mau menyatakan kepada dunia bahwa keselamatan hanya lewat satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya daerah-daerah ataupun penginjilan-penginjilan terus masuk ke seluruh pelosok daerah di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Dari gereja manapun kami tetap berdoa. Gembala-gembala gereja, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, evangelis seluruh yang melayani, bahkan lewat pujian, doa dan penyembahan, bahkan lewat setiap lagu-lagu rohani, semua metode pelayanan berkati Tuhan sampai di NTT, bahkan di daerah kota ini juga Tuhan, supaya terjadi lawatan besar bagi seluruh kehidupan bangsa ini, Indonesia, NTT, bahkan daerah Kabupaten Sika ini ya. Kami rindu Tuhan, di kota ini, Kabupaten Sika ini, di kota kami tinggal Momere ini, ada lawatan Tuhan yang besar. Ampuni Tuhan kalau kami sedang menghambat pekerjaan pekabaran Injil, bukan yang lain, tapi kami orang Kristen sendiri. Ampuni ya Allah kalau kami sedang menghambat pergerakan Allah lewat Roh Kudus, seolah-olah tanpa sadar kami sedang menghujat Roh Kudus. Ampuni Bapa, supaya Tuhan kuasa darah-Mu itu bekerja luar biasa lewat Roh Kudus yang bekerja, supaya Injil diterobos masuk dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, supaya kami juga tidak sekadar Kristen KTP, tapi Kristen yang diselamatkan, Kristen yang betul-betul Kristen yang takut Tuhan. Haleluya. Dan daerah kota ini mulai dipulihkan dan disembuhkan. NTT bahkan merambat ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Wadah ini Tuhan, wadah yang kecil, pribadi orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang punya latar belakang kehidupan sosial yang terbatas, pendidikan yang terbatas. Tapi siapakah mereka, siapakah kami? Tuhan memakai kami semua sebagai alat-alat Tuhan, bencana-bencana, orang-orang yang bersaksi. Dan Tuhan, kami percaya bahwa lawatan Tuhan terus terjadi bagi wadah ini. Persekutuan doa Immanuel ini menjadi hebat dan luar biasa, bergerak di dalam kota ini, bergandeng tangan secara oikomene dengan semua lintas pelayanan gereja-gereja, bersatu padu untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan dipermuliakan, untuk jiwa-jiwa, supaya Tuhan datang yang kedua kali semua satu adanya, bukan terpisah terpecah belah.
Dalam nama Tuhan Yesus berkati wadah ini. Hamba-Mu sebagai seorang ketua koordinator, seluruh pengurus yang membantu, semua anggota diberkati, jiwa-jiwa bertambah, ada lawatan, ada anugerah, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Darah Yesus membungkus semua, rumah tangga per rumah tangga, semua oleh kuasa darah Yesus. Apapun jabatan semua yang kami sedang melayani, di luar daripada wadah ini, sebagai TNI Polri, sebagai PNS, sebagai guru, sebagai wira swasta, pedagang-pedagang, sebagai nelayan-nelayan, sebagai orang-orang yang melayani di toko-toko, semua bahkan ibu rumah tangga, semua Tuhan mendapat lawatan penjagaan Tuhan oleh kuasa darah Yesus dan diberkati secara luar biasa dan heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Ya Allah kami Tuhan, kami juga berdoa atas beberapa rekan Bapak Edi yang sedang sakit ya Tuhan. Ya Allah kami Tuhan kami, segala kuasa adalah milik-Mu, segala otoritas milik-Mu. Maka sebagai hamba Allah bersama-sama dengan kami semua hamba-hamba yang ada di sini, kami punya satu keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga hamba-Mu melalui lawatan Tuhan yang dahsyat, oleh pilur-pilur dia sembuh, oleh kuasa darah Yesus dia sembuh. Haleluya. Seorang hamba, haleluya, juga dalam masa pemulihan kembali. Oh Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Oh Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, kami percaya. Dan terima kasih di dalam nama Yesus, oleh pilur-pilur Yesus, oleh kuasa darah Yesus, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan pada saat ini yang ada di rumah tangga dimanapun berada, yang punya pengharapan kepada Yesus, nyatakan di sana Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah boleh mengalami pemulihan, sakit penyakit, rumah tangga yang diambang perceraian, rumah tangga yang diambang kehancuran, ada pemulihan kembali, ada pertobatan di sana, ada takut Tuhan di sana, supaya ada pemulihan, ada kasih yang terjadi atas rumah tangga. Seluruh yang sedang bergumul karena untuk orang-orang muda yang punya pergumulan untuk jodoh yang terbaik, supaya tidak salah langkah Tuhan, tolong tuntun setiap orang-orang muda, orang-orang yang sedang punya pergumulan jodoh Tuhan, yang pantas dan layak, yang tepat, yang bukan satu keinginan nafsu, tapi satu kebutuhan karena Allah Kristus Tuhan kami. Tuhan dekatkan dan Tuhan pakai, dan Tuhan sendiri yang menemukan yang terbaik. Yang saat ini bergumul, belum mendapat pekerjaan Tuhan, lututnya yang sedang dia lakukan, air matanya yang sedang tetes Tuhan, nyatakan Tuhan bahwa kuasa darah-Mu itu memulihkan. Allah bekerja dengan cara yang unik. Dia akan terheran-heran kok tiba-tiba dia oleh pekerjaan. Oleh karena siapa? Dia punya persekutuan dihitung oleh Tuhan. Air mata dihitung oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan, kami yang ada di sini yang sebagai orang-orang yang melayani, pembicara-pembicara dari semua latar belakang gereja kami masing-masing, dari gereja Katolik, dari Protestan Genik, dari GBI, dari Pentakos, dari gereja-gereja yang denominasi yang lain Tuhan. Semua yang bersatu pada bergandengan tangan ini, mari Tuhan berkati kami dengan semua yang Tuhan beri untuk melayani bersaksi. Mulai dari pada tempat ini, lingkungan kota ini dan semua pergumulan kami. Semua yang melayani lewat memainkan alat musik, Tuhan berkati, curahkan kuasa-Mu. Yang melakukan puji-pujian penyembahan, Tuhan berkati, pendoa-pendoa yang hebat-hebat diberkati. Maka wadah ini sekali lagi Tuhan, dengan jam-jam pelayanan diberkati Tuhan. Pergumulan besar Tuhan adalah kami punya rencana untuk pelayanan di Pulau Sabu pada bulan Juli. Butuh dana Tuhan. Kami sadari manusia kami terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas kuasa-Mu. Tuhan mencurahkan berkat-Mu, menyediakan yang terbaik. Ini pelayanan Tuhan, ini proyeknya Tuhan. Kami percaya atas kehendak Tuhan terjadi banyak perkara mujizat. Persiapan tim, persiapan alat-alat musik,
proses rekomendasi diberkati Tuhan. Semua jalan-jalan dibuka. Hambatan-hambatan atas pekerjaan ini yang merintangi kami tolak di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Dan juga di tempat daerah-daerah pelayanan di Pulau Sabu, Tuhan ada di sana lewat Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Siapkan jiwa-jiwa di sana Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, waktu Tuhan tiba, ada panen raya terjadi. Ada tuai di sana yang luar biasa, yang hebat. Bukan karena kami, bukan karena wadah ini, tapi Tuhan kami yang besar, ajaib dan heran dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga yang disemai doa kami. Ada begitu banyak beban persoalan yang masing-masing hati pribadi sedang menaikkan Tuhan. Engkau tahu, Engkau tilik masing-masing Tuhan, dan Engkau jawab sesuai dengan kehendak dan waktumu ya Tuhan. Kami percaya itu semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini sembahyang doa kami Bapa. Terpuji namamu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.